adik-adik, apa kabar? Adik-adik, sudah makan belum? Apa yang dimakan? Makan sayur? Apakah adik-adik makan buah? Makan tahu? Makan tempe? Atau cuma mau makan ayam goreng? Ayo, adik-adik, apa yang masuk ke dalam tubuh kita itu menentukan pertumbuhan kita sehat. Ingat, di masa sekarang kita butuh stamina yang sehat, dan stamina itu datangnya dari makanan yang sehat. Nah, berbicara tentang kesehatan, hari ini Kak Yeni mau cerita tentang kesehatan yang bukan hanya tubuh, tetapi hati dan iman. Di desa Penat, negara Inggris, ada seorang anak bernama Mary Jones. Mary Jones berumur 8 tahun. Tahu apa kesukaan Mary Jones? Dia sangat senang mendengarkan cerita Alkitab. Ayah Mary Jones rajin menceritakan kisah-kisah Alkitab kepada putrinya. Dan jika hari Minggu tiba, Mary Jones sangat bersemangat pergi ke gereja, karena dia juga akan mendengarkan firman Tuhan dari Pak Pendeta. Mary hanya bisa mendengar cerita Alkitab, tetapi Mary tidak punya Alkitab. Saat itu harga Alkitab sangat mahal dan orang tuanya tidak memiliki uang yang cukup untuk membeli Alkitab. Selain itu, di desa sunyi tempat tinggalnya yang letaknya sangat terpencil pada lereng gunung, tidak ada orang yang menjual Alkitab. Kalau punya Alkitab pun, Mary belum bisa membaca. Wow, 8 tahun belum bisa baca. Kenapa? Karena di desa Mary tidak ada sekolah. Apakah Mary menyerah? Tentu tidak. Tekadnya tidak luntur. Malahan keinginannya menjadi semakin kuat. Mulailah Mary menabung. Ia bekerja apa saja agar mendapat uang. Ia memelihara ayam dan mengumpulkan telurnya untuk dijual. Dia juga memelihara lebah untuk memperoleh madunya. Di samping itu, dia bersedia mengantar jahitan langganan ibunya tanpa mengeluh. Bahkan dia juga mengumpulkan kayu bakar. Pada suatu malam, ibu menyuruh Mary meminjam lentera ke rumah tetangga, karena ibu dan Mary Jones akan pergi mengikuti kebaktian malam di rumah Ibu Evans yang jaraknya cukup jauh. Angin malam bertiup kencang. Mary menjaga agar lenteranya tidak padam, sehingga jalan yang gelap tetap terlihat. Untung lenteranya tidak padam ya Bu, sehingga kita dapat melihat jelas keadaan jalan. Iya nak, tetapi sesungguhnya ada sumber terang yang jauh lebih berguna bagi kehidupan kita. Apa itu Bu? Firman Allah, Mary. Firman Allah adalah pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Artinya, firman Allah itulah penuntun jalan hidup kita dan penerang bagi pikiran kita. Hati Mary berdebar-debar. Firman Allah ada di dalam Alkitab. Dia harus tahu firman Allah. Dan kerinduannya untuk mempunyai Alkitab semakin kuat. Malam itu, Mary berdoa. Tuhan, kalau Tuhan mengabulkan permohonan saya untuk dapat membaca dan memiliki Alkitab sendiri, saya berjanji akan menyerahkan hidup saya kepadamu untuk menyampaikan berita keselamatan bagi setiap orang kemana saja Tuhan mengutus saya. Amin. Dalam waktu 2 tahun lebih, Tuhan menolong Mary. Yang pertama, di desa Mary mulai ada sekolah, dan dengan belajar giat Mary dapat membaca dengan lancar.
Yang kedua, uang tabungan Mary mulai bertambah dan akhirnya cukup untuk membeli Alkitab. Tapi setelah Mary dapat membaca dan uangnya cukup untuk membeli Alkitab, di mana Mary dapat membeli Alkitab? Di desanya tidak ada yang menjual Alkitab. Di tengah kebingungannya, ayahnya memberitahukan bahwa ada seorang pendeta yang menjual Alkitab. Tetapi pendeta itu ada di Kota Bala, sekitar 41 km dari rumah Mary. Wah, jauh sekali. Tapi Mary tetap semangat. Mary tetap mau punya Alkitab. Mary harus punya Alkitab. Firman Tuhan, pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku, seru Mary di dalam hatinya. Dengan doa orang tuanya, Mary berangkat ke Kota Bala. Ia harus berjalan kaki untuk membeli Alkitab yang sudah begitu lama menjadi dambaannya. Dan mulailah perjalanan yang melelahkan. Mary menjinjing sepatunya karena berjalan tanpa sepatu lebih cepat meski jalannya berbatu-batu. Walaupun badannya letih, mukanya berdebu dan kaki penuh luka goresan batu tajam, Mary tidak berhenti. Mary akhirnya tiba di Kota Bala menjelang malam hari. Esok paginya, Mary bertemu dengan pendeta Charles. Mary memperkenalkan diri dan menjelaskan keinginannya untuk membeli sebuah Alkitab. Dengan hati yang berdebar-debar, disodorkannya sekantung uang hasil tabungannya ke pendeta Charles. Nak, sayang sekali, Alkitab yang ada padaku itu hanya satu. Itu pun sudah aku janjikan kepada seseorang. Jadi, aku tidak dapat memberikan kitab itu kepadamu. Mary seolah tak percaya akan apa yang didengarnya. Tubuhnya terasa lemas, serta langsung saja air matanya mengalir di pipi. Dengan terisak-isak Mary memohon dengan memelas, "Tolong saya, Pak, tolong saya." Pendeta Charles terdiam. Ia tidak segera menjawab permohonan yang sangat membuat hatinya ini terasa tersayat. Mary terus-menerus mengulangi permohonan sambil menangis. Air matanya mengalir semakin deras. Hancur hatinya, harapannya kandas. Seluruh perjuangannya itu kini terasa sia-sia. Akhirnya, pendeta Charles berkata, Aku memang hanya mempunyai persediaan satu Alkitab. Sebetulnya, aku tak boleh memberikannya padamu. Aku telah berjanji untuk memberikannya kepada orang lain. Tetapi sekarang aku tahu, kamulah yang paling layak mendapat Alkitab itu. Setelah menerima Alkitab, Mary mendekap Alkitab itu ke dalam dadanya dan dengan suara serak dia berucap, "Terima kasih Pak Pendeta, terima kasih, terima kasih." Gadis itu mengusap-usap Alkitab yang baru diterimanya. Mary segera pulang. Apakah ceritanya berhenti sampai di sini? Oh tidak. Mary membuat pendeta Charles mempunyai ide untuk memberikan Alkitab gratis ke berbagai negara dengan berbagai bahasa. Lalu bagaimana dengan Mary? Ingat doa Mary? Iya, Mary setiap hari membaca dan mempelajari isi Alkitab dengan sungguh-sungguh. Mary juga tidak mau firman Tuhan itu hanya menjadi miliknya saja. Mary juga mengunjungi rumah-rumah di sekitarnya dan menceritakan tentang firman Allah yang dia baca di Alkitab ke seluruh desa, jalan kaki,
puluhan kilometer, tetapi Mary tidak pernah mengeluh untuk memberitakan firman Tuhan. Pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Dan buah dari perjuangan Mary adalah seluruh penduduk di desa Mary mendengar berita tentang keselamatan Kristus dan menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat pribadinya. Adik-adik, kalau makanan sehat diperlukan untuk tubuh kita, maka firman Tuhan diperlukan untuk langkah hidup kita. Oleh karena itu, mari kita baca firman Tuhan supaya kita berbuah. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah. Tuhan Yesus memberkati.